Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Ya, harus terus semangat belajarnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran tematik ya, masih tema 7. Nah, sekarang sudah masuk ke subtema 2 ya, pembelajaran 1. Silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, tematik hari ini yang pertama yaitu dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Lalu yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat memahami kalor, dapat mengubah suhu benda dengan penuh percaya diri. Dan yang keempat, dengan membaca, siswa dapat mengetahui kalor, dapat mengubah suhu suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Ya anak-anak, kita mulai belajar ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 77. Subtema 2 itu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Ya, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama ya. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Ya, Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Ya, kita masuk ke muatan IPS ya. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan, yaitu ada pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ya, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Ya, lalu ada pembentukan PPKI. Ya, apa itu PPKI? Ya, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. Ya, lalu ada peristiwa Rengas Dengklok. Ya, golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ya, itu tadi ya adalah salah satu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bangsa Indonesia. Nah, berikutnya tugas ya. Tugasnya kerjakan halaman 78 ya. Dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 78. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia ya, mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Ya, apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah ide pokok ya atau pokok pikiran ya atau informasi penting yang disajikan ke dalam bentuk bagan ya. Nah, sebelum membuat peta pikiran, kalian perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Ya, lalu catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kalian sajikan dalam bagan peta pikiran ya. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, namun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Ya, proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya, peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, bacalah bacaan berikut dengan saksama. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Ya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Ya, mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, ya, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain yang pertama pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lalu pengibaran bendera merah putih, dan yang terakhir sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Ya, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Ya, Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening, ya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik, ya. Nah, ini bunyi teks proklamasi, ya, yaitu proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, nah ini tulisan pada zaman dahulu, ya, masih seperti ini tulisannya. Lalu pengibaran bendera merah putih, ya. Nah, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih, ya. Bendera merah putih, bendera Sang Saka merah putih, ya, dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, ya. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat, ya. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, itu, ya, tadi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, setelah kalian memahami mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih, selanjutnya kalian kerjakan tugas, ya, halaman 81, 82, dan 83. Ya, di halaman 81 ini kalian tuliskan, ya, mengenai isi bacaan
yang tadi ya, yang tadi kita bahas. Kalian tuliskan judulnya, judul bacaannya, lalu isi bacaannya yang paling menarik menurut kalian ya. Nah, selanjutnya di halaman 83 ya, kalian cari kata baku ya, kata baku pada teks peristiwa pembacaan teks proklamasi ya, pada bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi ya. Kalian cari kosakata bakunya, lalu cari arti katanya ya. Boleh cari di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau boleh tanya ke mama ya, boleh cari di internet. Nah, setelah itu tuliskan kosakata bakunya, arti katanya, dan kosakata tidak bakunya ya. Kalian cari pada teks bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, lalu di halaman 83 ya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 83 ya. Kalian baca kembali bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 83 ya. Tugasnya kerjakan halaman 81 sampai 83. Selanjutnya muatan IPA ya, perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain ya. Misalnya air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Sini ada gambar nih, air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es ya, atau membeku. Nah, es yang didiamkan di ruang terbuka ya, kembali menjadi air ya, atau mencair. Nah, ini contoh peristiwa benda yang telah berubah wujud dapat kembali ke wujud asalnya, yaitu peristiwa pengaruh kalor ya. Hal ini terjadi ya karena kalor dapat mengubah suhu benda ya, yang tadinya air yang dimasukkan ke dalam freezer ini menjadi es atau membeku. Nah, setelah membeku lalu didiamkan di ruang terbuka, dia akan kembali mencair ya. Nah, peristiwa ini dipengaruhi oleh kalor ya. Kalor dapat mengubah suhu benda. Kalor mengubah suhu benda ya. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil ya. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun ya, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda yaitu contohnya air panas ya memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Nah, apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru ya. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, itu contohnya ya. Nah, setelah kalian memahami mengenai kalor mengubah suhu benda, sekarang kalian kerjakan tugasnya halaman 86. Ya, kalian amati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan kalor. Ya, kalian cari peristiwa-peristiwa perubahan suhu karena kalor. Ya, kalian tuliskan pada tabel yang tertera di halaman 86. Cukup sekian materi tematik hari ini. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.